Di sini kamu bakal dengerin kisah nyata penuh misteri dan horor yang bikin bulu kuduk merinding. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ya, biar kamu nggak ketinggalan kisah menyeramkan lainnya setiap minggunya. Cerita kali ini berjudul, Istriku Selalu Pulang Larut. Ternyata ini yang sebenarnya dia lakukan. Siapkan diri kamu, matikan lampu, pasang headset, dan mari kita mulai. Namaku Raka, umurku 32 tahun. Aku dan istriku Sinta sudah menikah hampir 5 tahun. Selama itu rumah tangga kami bisa dibilang tenang. Walau kadang ada pertengkaran kecil tapi cepat baikan lagi. Dulu Sinta adalah sosok istri yang penuh kasih, lembut, dan perhatian. Pulang kerja, dia selalu sempatin masak, nyiapin makan malam, lalu nanya kabarku dengan senyum yang bikin capek seharian langsung hilang. Kadang, setelah semua pekerjaan rumah selesai, kami duduk berdua di ruang tamu, nonton acara televisi atau sekadar ngobrol sampai ngantuk. Hidup kami sederhana tapi hangat. Entah sejak kapan semuanya mulai berubah. Perubahannya pelan tapi terasa. Awalnya cuma hal kecil. Sinta mulai sering kelihatan capek, jarang senyum, dan suka melamun. Aku pikir wajar, mungkin karena kerjaannya lagi banyak. Tapi lama-lama hal itu jadi terasa aneh. Ia mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Awalnya cuma setengah jam, lalu 1 jam, 2 jam, sampai akhirnya kadang pulang lewat jam 10 malam. Katanya ada lembur mendadak di kantor. Aku percaya saja waktu itu. Karena aku tahu kantornya memang sering bikin karyawan kerja lembur tanpa pemberitahuan. Tapi tetap saja, hatiku nggak tenang. Suatu malam aku sempat menunggu di ruang tamu sambil nonton berita. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat 15 menit. Sinta belum juga pulang. Aku coba telepon, tapi nomor handphonenya tidak aktif. Ada rasa khawatir tapi juga sedikit curiga. Aku duduk menatap pintu, berharap setiap suara motor yang lewat di depan rumah adalah dia. 15 menit kemudian baru terdengar suara pintu gerbang dibuka perlahan. Sinta masuk dengan wajah lelah, rambut sedikit berantakan, dan aroma tubuhnya aneh. Bukan wangi parfum yang biasa dia pakai, tapi ada bau tanah dan kemenyan samar. Aku tanya dengan nada lembut, "Sayang, lemburnya sampai segitunya ya?" Dia menatapku sekilas lalu menjawab pendek, "Iya, tadi ada rapat mendadak. Capek banget. Jangan bahas kerjaan ya." Suaranya datar, matanya tidak seperti biasanya. Ada tatapan kosong yang bikin aku merinding entah kenapa. Biasanya kalau pulang kerja, dia masih sempat bercanda, cerita soal teman kantornya atau ngeluh soal bosnya yang cerewet. Tapi malam itu dia langsung masuk kamar, ganti baju, dan tidur tanpa bicara lagi. Sejak malam itu suasana rumah berubah. Rasanya dingin. Tapi bukan karena AC. Kadang aku bangun tengah malam dan merasa udara di dalam kamar berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari udara. Pernah suatu kali aku dengar langkah kaki pelan di ruang tamu. Padahal aku yakin semua pintu sudah terkunci. Saat aku keluar untuk memastikan, gak ada siapa-siapa. Tapi aroma aneh itu, bau tanah basah bercampur kemenyan, masih samar tercium. Pagi harinya aku tanya pelan, "Kamu semalam keluar kamar ya?" Sinta menjawab santai sambil menyiapkan sarapan. "Enggak, aku tidur terus kok. Mungkin kamu mimpi." Tapi aku tahu aku enggak salah dengar. Langkah itu jelas. Berat, pelan, dan berhenti tepat di depan kamar kami. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Kadang dia duduk sendirian di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Cuma diam menatap jendela. Kadang juga, waktu aku baru pulang kerja, aku lihat dia sedang bicara sendiri di dapur. Suaranya pelan seolah sedang menenangkan seseorang. Tapi waktu aku panggil, dia langsung kaget dan bilang lagi telepon teman. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Sinta lagi stres atau ada masalah di tempat kerja. Tapi semakin hari perasaan itu makin gak bisa aku tahan. Aku ngerasa kayak tinggal serumah dengan orang asing. Tatapan matanya, suaranya, bahkan senyumnya. Semua terasa bukan milik Sinta yang dulu aku kenal. Rumah kami yang dulu terasa hangat, sekarang seolah menyimpan sesuatu. Sesuatu yang membuatku takut bahkan untuk menatap mata istriku sendiri. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Hanya ada cahaya rembulan yang samar menembus awan. Aku duduk di ruang tamu pura-pura nonton televisi sambil menunggu Sinta bersiap berangkat kerja. Dia seperti biasa pamit dengan wajah datar, tanpa senyum, tanpa pelukan seperti dulu. "Aku berangkat dulu mas," katanya singkat. Aku hanya mengangguk dan menjawab pelan, "Hati-hati di jalan." Begitu suara motornya menjauh, aku segera mematikan televisi, mengambil jaket, lalu keluar diam-diam.
Entah kenapa malam itu aku merasa harus tahu kemana sebenarnya dia pergi. Sudah terlalu lama aku menahan rasa curiga. Aku tunggu beberapa menit agar jarak kami cukup jauh. Lalu aku nyalakan motor dan mulai mengikuti dari belakang. Jalanan malam itu sepi, hanya ada suara anjing menggonggong di kejauhan. Aku menjaga jarak, takut dia sadar sedang diikuti. Lampu motornya terlihat jelas dari jauh, melaju pelan melewati jalan utama, tapi anehnya, dia tidak belok ke arah kantor seperti biasanya. Jantungku mulai berdetak lebih cepat saat dia justru belok ke arah jalan kecil yang menuju ke pinggiran kota. Arah ke kompleks makam tua yang sudah lama tidak dipakai. Semakin aku dekat ke sana, hawa dingin mulai terasa menusuk. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan daun kering. Jalanan makin sempit, hanya cukup untuk satu mobil, dan di kiri kanan jalan ada pepohonan besar yang menutupi sebagian cahaya bulan. Aku matikan lampu motor dan mendorongnya pelan agar tidak ketahuan. Dari kejauhan aku lihat Sinta berhenti di dekat gerbang makam. Dia turun dari motor, membuka tasnya, lalu mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain putih kecil. Dari gerakannya, terlihat seperti dia sudah hafal tempat itu. Dengan langkah pelan dia masuk ke dalam area makam dan berhenti di depan satu nisan tua. Aku bersembunyi di balik pohon besar, menahan napas agar tidak bersuara. Sinta berjongkok membuka bungkusan kecil itu dan mulai berkata sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi suaranya seperti sedang memanggil nama seseorang. Ibu. Aku datang lagi. Mungkin itu yang dia katakan, tapi aku tidak yakin. Hanya saja semakin lama dia bicara, udara di sekitar terasa makin berat. Daun-daun di pohon bergetar meski angin nyaris tak ada. Dan tiba-tiba, semua lampu jalan di sekitar situ padam bersamaan. Gelap total. Aku menahan napas, panik tapi tidak berani bergerak. Dalam kegelapan aku bisa dengar suara bisikan samar. Bukan hanya dari Sinta, tapi seperti ada suara lain yang menjawab, lirih, serak dan sangat dekat. Aku ingin lari, tapi tubuhku rasanya kaku. Saat aku mencoba mundur perlahan, tiba-tiba Sinta berdiri. Gerakannya cepat aneh seperti bukan dirinya. Lalu dia menoleh ke arahku. Aku tidak tahu apakah dia bisa melihatku dalam gelap, tapi aku bisa jelas melihat matanya. Merah. Bukan merah karena pantulan cahaya, tapi benar-benar merah menyala, seperti bara api. Aku langsung panik. Jantungku hampir melompat keluar. Tanpa pikir panjang, aku nyalakan motor dan tancap gas sekencang-kencangnya. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tapi sepanjang jalan aku merasa ada sesuatu yang mengikuti di belakangku. Bayangan gelap berlari di pinggir jalan secepat aku mengendarai motor. Begitu sampai di rumah aku langsung masuk, masih ngos-ngosan dan gemetar. Tapi yang membuatku benar-benar tak bisa berpikir adalah Sinta sudah ada di dalam rumah, duduk tenang di sofa, dengan pakaian kerja yang sama, wajahnya bersih, rambutnya rapi, seolah dia tidak pernah pergi kemana-mana. Kamu dari mana, Mas? Suaranya datar, tanpa ekspresi. Aku hanya bisa berdiri diam di depan pintu. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku tidak bisa menjawab. Mataku terpaku padanya. Wajahnya terlihat sama, tapi entah kenapa aku merasa itu bukan Sinta yang tadi aku lihat di makam. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan matanya yang merah itu muncul lagi. Suara bisikan dari makam masih terngiang di telingaku, seolah ada yang mengikuti aku pulang. Dan sejak malam itu rumah kami tidak pernah terasa sama lagi. Sejak malam aku melihat Sinta di makam, tidurku tidak pernah tenang lagi. Hampir setiap malam mimpi buruk datang tanpa jeda. Dalam mimpi itu aku selalu melihat Sinta berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan di tangannya selalu ada bungkusan kain putih kecil yang dulu kulihat di makam. Dia hanya berdiri diam, menatapku dengan mata kosong, lalu perlahan tersenyum sambil membisikkan sesuatu yang tak pernah bisa kudengar jelas. Setiap kali aku terbangun, tubuhku selalu dingin seperti baru disiram air es, dan napasku terasa berat. Kadang aku menemukan bekas jejak kaki basah di lantai kamar. Padahal semalam tidak hujan. Aku mencoba mengabaikannya. Berpikir mungkin aku hanya terlalu stres. Tapi semakin aku berusaha menolak pikiran itu, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Suatu malam aku mendengar suara Sinta berbicara di dapur. Aku pikir dia bangun untuk minum. Tapi ketika aku mengintip dari pintu kamar, aku melihatnya berdiri di depan jendela dapur, berbicara pelan pada sesuatu di luar jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan. Aku ingin memanggilnya, tapi tenggorokanku seolah terkunci. Aku hanya bisa berdiri terpaku,
menyaksikan Sinta tersenyum sambil mengangguk-angguk seperti sedang mendengarkan seseorang. Pagi harinya aku memutuskan untuk menceritakan semuanya pada temanku, Pak Damar. Kami sudah lama tidak bertemu, tapi aku tahu dia adalah seorang ustaz yang sering membantu orang-orang mengalami gangguan gaib. Waktu aku ceritakan semuanya, wajahnya langsung berubah serius. Tanpa pikir panjang, malam itu juga dia datang ke rumahku. Begitu masuk ke ruang tamu, dia langsung berhenti di depan pintu dan menarik napas panjang. "Raka, di rumahmu ini ada yang ikut. Dari arah istrimu," katanya pelan. Tubuhku langsung merinding mendengarnya. Kami masuk ke kamar dan mulai membaca beberapa ayat. Udara di dalam kamar terasa semakin dingin. Lampu kamar sempat berkedip 2 kali sebelum akhirnya stabil. Suara lantunan doa Pak Damar menggema lembut. Tapi di tengah-tengah pembacaan, tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Sinta berdiri di sana. Wajahnya sangat pucat, matanya kosong dan napasnya berat. Dia menatap kami tajam lalu berteriak, "Jangan usir dia. Aku butuh dia." Suaranya serak tapi penuh emosi. Setelah itu tubuhnya jatuh pingsan di lantai. Kami segera menolongnya dan membaringkannya di tempat tidur. Ketika sadar, Sinta langsung menangis terseduh-seduh. Ia mengaku selama ini memang sering pergi ke makam ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Katanya, ia merasa kesepian, merasa rumah kami sudah tidak sehangat dulu. Dan hanya di makam itu dia bisa merasa tenang. Suatu malam saat hujan deras, dia berdoa di depan makam ibunya dan berkata, kalau dia ingin ibunya menemaninya lagi, meski hanya sebentar. Sejak malam itu, katanya, dia sering mendengar suara yang memanggil namanya di telinga. Dan setiap kali ia pergi ke makam, suara itu terasa semakin dekat. Pak Damar menghela napas berat. "Sinta yang datang padamu bukan ibumu. Itu makhluk lain yang meniru wujudnya. Kamu harus kuat buat melepaskannya, sebelum dia mengambil alih semuanya." Sinta menangis makin keras. Malam itu ruqyah dilakukan sampai hampir subuh. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi selama pembacaan doa. Tapi beberapa kali Sinta menjerit dan tubuhnya menggigil keras. Setelah semuanya selesai, ia tertidur lama sekali, seolah kehabisan tenaga. Beberapa hari kemudian, Sinta mulai terlihat lebih tenang. Wajahnya mulai segar lagi. Dan dia mulai bisa tersenyum seperti dulu. Aku kira semuanya sudah selesai. Tapi ternyata tidak. Kadang, tepat pukul 2 dini hari aku masih mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Suara itu pelan seperti orang yang berjalan tanpa alas kaki. Lalu suara lembut itu terdengar lagi. Sangat jelas di telingaku. Aku pulang. "Mas?" Aku langsung menoleh ke samping. Dan di sana Sinta sedang tertidur pulas, bernafas tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di detik itu juga udara di kamar menjadi dingin lagi, sama seperti malam pertama semua ini dimulai. Kadang, rasa rindu bisa berubah jadi jerat. Kalau kita terlalu ingin memanggil yang sudah pergi, jangan kaget kalau yang datang bukan mereka yang kita rindukan. Itulah kisah malam ini. Kadang, rasa rindu bisa membawa kita pada hal-hal yang tak seharusnya kita datangi. Ingat, jangan pernah memanggil yang sudah pergi, karena yang datang belum tentu mereka. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan kisah horor, misteri, dan kisah nyata menegangkan lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat malam dan semoga bisa tidur nyenyak, kalau berani.